Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para hadirin, bapak-bapak ini, juga ibu-ibu ini, semua kan masih hidup, iya kan? Sampean semua itu kan manusia, bisa bergerak. Itu artinya sampean manusia yang masih hidup. Kenapa masih hidup? Sampean ada rohnya. Nah, tiap-tiap sampean yang jadi manusia itu masih ada rohnya, punya roh kehidupan, makanya sampean bisa bergerak, datang untuk ngaji, iya kan? Iya, mendengar pengajian. Kalau nggak bergerak sudah mati, nggak punya roh kehidupan, rohnya sudah lepas. Nah, sampean ini semua masih ada gerak, artinya sampean ada roh kehidupan di dalamnya, masih menempel, belum copot. Iya. Nah, di dalam tubuh sampean, di dalam badan sampean, itu ada rohnya. Letaknya di mana roh sampean? Di mata kah? Tidak. Di hidung juga tidak. Di telinga? Tidak. Di mana kaki? Barangkali di situ ya. Oh, bukan. Di mana letak atau di mana tempat roh sampean yang jadi roh kehidupan itu? Ya di dalam badan. Ya di mana? Letaknya adalah di dada sampean. Itu tempat roh manusia. Tempat roh sampean semua. Lah, tempat itu, dada sampean itu berhubung dengan panca indera sampean. Berhubung dengan penciuman sampean, pendengaran sampean, penglihatan sampean. Itu masih berhubung. Lah, urusan roh sampean atau bidangnya roh sampean apa? Rohnya untuk makan? Tidak. Urusannya kerja? Bukan. Urusannya apa? Urusan roh sampean. Bidangnya roh sampean adalah agama. Itu urusan roh itu. Punya urusan. Urusannya agama. Punya pekerjaan roh sampean itu. Pekerjaan roh sampean hanya mentaati semua perintah Gusti Allah Subhanahu wa taala saja. Itu pekerjaan roh sampean, hanya taat kepada perintah Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan semua peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Itu tentunya. Iya. Gusti Allah itu memelihara dunia nyata ini dengan teratur loh. Memelihara dunia nyata ini dengan harmoni loh. Itu harus sampean pahami. Roh sampean bertindak menurut kewajiban yang telah ditentukan oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Itu tindakan roh sampean. Tidak menganggap perbuatan sampean sebagai perbuatan sampean sendiri. Tidak menganggap perbuatan roh sampean sebagai perbuatan roh sampean sendiri. Karena apa? Tidak mengaku demikian sampean. Karena roh sampean itu tidak pernah berpisah sama sekali dengan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan roh sampean itu semua dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Itu pengakuannya. Jadi tidak ada perpisahan di antara kata akunya roh dengan Gusti Allah Subhanahu wa taala di dalam tindakan dan di dalam ketaatannya roh kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Itu yang tentu. Gusti Allah itu esa. Dan Gusti Allah itu mencintai yang satu. Mencintai yang bersatu. Karena Gusti Allah itu esa. Yang dicintai itu yang bersatu. Tidak bercerai. Yang dicintai itu satu. Ganjil. Tidak genap. Itu Gusti Allah. Karena apa? Esa Gusti Allah itu. Gusti Allah maha semua penyembahan. Dan Gusti Allah maha semua amal kebaikan. Yang Gusti Allah itu menganggap sebagai kematian kepada. Selainnya tidak. Hanya dianggap kepadanya lah semua kebaikan, semua pengabdian. Itu miliknya Gusti Allah semata, tidak memiliki yang lain-lain, tidak dipunyai oleh yang lain-lain. Kebaikan, penyembahan, pengabdian semuanya menjadi miliknya Gusti Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Tidak mau dikongsikan Gusti Allah itu dengan apa saja, tidak boleh disekutukan dengan yang lain Gusti Allah itu, tidak mau. Jadi sampean adalah kalau jadi seseorang tidak memerlukan lagi kelulusan, tidak memerlu lagi halangan daripada siapapun di dalam pengabdian sampean kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Iya, roh sampean tidak perlu lulus lagi, tidak perlu ada halangan lagi kepada siapapun di dalam pengabdian roh sampean, hanya kepada Tuhan daripada roh sampean, yaitu Gusti Allah Subhanahu wa taala saja. Juga amalannya roh sampean pun itu bukan untuk kepentingan duniawi, bukan. Semua amalan daripada roh sampeyan semata-mata juga karena Gusti Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, suasana yang sampeyan hasilkan dari roh itu
Itu adalah petunjuk Gusti Allah. Dari petunjuk ilahi. Seperti apa? Seperti sampeyan menyaksikan bukti-bukti kewujudan Gusti Allah di dalam alam nyata ini, alam dunia ini. Buktinya apa? Kok ada Tuhan, ada Gusti Allah? Itu loh gunung, ya kan? Itu loh manusia, itulah hewan, itu loh tumbuh-tumbuhan. Lah, bukti wujudnya yang demikian itu, ada bukti yang membuatnya, ada bukti yang menciptakannya. Siapa? Ya Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bukti dari wujudnya Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam alam nyata ini. Itu sampai pengertiannya di situ. Kenyataan sifat-sifat Gusti Allah, kesatuan di dalam yang banyak. Semua alam ini satu, miliknya Gusti Allah, ciptanya Gusti Allah, kembali kepada Gusti Allah yang memilikinya. Semua yang banyak ini itu dalam kesatuan. Hakikat di balik yang nyata. Itu kedekatan dengan pencipta. Sampean tahu gunung loh. Sampean belajari itu gunung, jangan dilihat dong, dipelajari. Dialami semua gunung itu biar mengerti. Akhirnya sampean kenal dengan pencipta gunung. Sampean kenal dengan Gusti Allah. Itu semua adalah ganjaran nantinya bagi amalan kebaikan sampean jikalau sampean adalah orang yang benar. Jikalau sampean tetap ketaatannya kepada Gusti Allah itu tanpa mementingkan diri sendiri. Namun ya, kalau semuanya itu di dalam taklukan alam benda ini, daripada bumi yang di bawah tapak kaki sampean semua ini, itu hingga nanti kepada tingginya langit-langit. Termasuk di dalam taklukan alam dunia. Iya. Sampai bisa menaklukkan alam dunia ini. Dengan kekeramatan yang muncul kepada sampean. Bisa, ya bisa. Misal sampean berjalan di atas air. Loh, bisa air. Lunak air itu. Tapi sampean bisa berjalan di atasnya. Seperti jalanan yang padat. Bisa sampean lalui. Bisa sampean berjalan di atas air itu bisa. Itu muncul kekeramatan pada sampean nantinya. Bisa menaklukkan daripada alam benda. Itu loh kekeramatan yang muncul pada sampean. Misal lagi sampean bisa terbang di udara. Loh bukan burung, tiada sayap, tiada bulu kok bisa terbang. Bisa sampean terbang di udara. Itu keramat nantinya. Dari Gusti Allah kepada sampean. Sampean berjalan dengan pantas di muka bumi ini. Sampean bisa ada keramatan lagi dari Gusti Allah mendengar suara. Melihat gambaran. Suara gambaran dari tempat yang amat jauh. Itu bisa. Sampai bisa membaca pikiran orang yang tersembunyi. Belum diucap, belum ada kata-kata orang itu. Sampai lihat saja orang itu, pikirannya, arahnya kemana, kata-kata, ucapan dari pikirannya yang tersembunyi itu sudah sampean baca. Itu bisa. Itu loh keramat sampean yang dari Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala nantinya. Sebagai ganjaran terhadap amalan baik sampean yang sebagai manusia itu. Juga tidak sebegitu saja, juga diberikan nanti kepada sampean nikmat di akhirat. Ya seperti hanya surga. Yang di dalamnya surga ada khodam-khodam, pembantu-pembantu, pelayan-pelayan. Ada di sana, ya kan? Bidadari yang cantik-cantik. Di dalamnya juga ada susu, ada madu. Di dalam surga itu ada arak dan lain-lainnya. Sebagai kenikmatan sampeyan yang telah dijanjikan dari kebaikan sampeyan. Itu ganjaran nantinya untuk sampeyan. Bukan saja di dunia. Sampeyan di akhirat nanti. Itu ada ganjaran yang demikian nikmat. Semua itu merupakan nikmat surga tingkat pertama. Itu surga dunia masihan. Nah, kita lanjut. Lah, tempat roh perpindahan, ada tempat roh peralihan. Itu di dalam hati sampean sekarang. Tadi roh sampean ada tidak ada. Sekarang ada roh sampean, roh perpindahan. Berpindah roh sampean. Di situ tempatnya bukan di dada lagi, masuk. Sekali lagi masuk di mana? Di dalam hati sampean. Itu tempat roh perpindahan sampean, tempat roh peralihan sampean. Urusan roh perpindahan, urusan roh peralihan sampean. Apa urusannya? Roh kok ngurusi macam-macam. Lah iya. Untuk apa roh itu kalau nggak ada urusannya? Roh perpindahan atau roh peralihan sampean yang di dalam hati itu tempatnya, urusannya adalah pengetahuan tentang jalan kerohanian. Hanya itu urusannya. Kerja roh sampean daripada roh perpindahan atau roh peralihan itu. Iya kerja dong. Masa nganggur ongkang-ongkang kaki? Tidak. Roh perpindahan, roh peralihan sampean itu kerja. Kerjanya apa? Kerjanya berkaitan dengan 4 nama-nama pertama bagi nama-nama Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala yang indah-indah. Iya. Itu sebagaimana 12 nama-nama yang lain dari 4 nama tersebut tidak termasuk di dalam tempat suara dan huruf. Jadi tidak boleh disebut. Ya tidak bisa. Itu menunjukkan kepada roh perpindahan sampeyan, kepada roh peralihan sampeyan, tugas utama sebagai manusia. Apa? Mengetahui nama-nama Tuhan. Hanya itu tugasnya. Itu pengetahuan batin daripada salah satu di antara sampeyan. Kalau pengetahuan zahir, ya beda lagi. Ini pengetahuan batin.
Tugas utamanya sampai sebagai manusia adalah untuk mengetahui nama-nama Tuhan. Jika sampean mampu, itu jika ya, mampunya apa? Memperoleh pengetahuan yang sebegitu itu, maka sampean akan sampai kepada makom makrifat. Lah, sudahlah, itu sudah dotok makom sampean sampai makom makrifat. Karena sampean sudah mampu memperolehi pengetahuan batin yang sempurna, maka sampean sudah pada tingkatan makom makrifat kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Disitulah pengetahuan sampean tentang nama keesaan sempurna. Nah, itu kalau dipelajari, jempol sampean. Kalau nggak belajar, tahu dari mana sampean? Makanya harus belajar ngaji terus. Ya, Gusti Allah Subhanahu wa taala itu kan maha tinggi, punya 99 nama. Kalau mempelajari sampean daripada 99 nama itu ya jelas nantinya insya Allah akan masuk surga. Itu 12 nama-nama ilahi itu berada di lengkungan sumber pengakuan tauhid sampeyan pada la ilaha illallah. Itu ada 12 nama-nama ilahi berada di sana, di la ilaha illallah. Di situ sumber pengakuan sampeyan dari tauhid. Tiap satunya ya adalah satu daripada 12 huruf dalam kalimat la ilaha illallah itu. Gusti Allah itu mengkaruniakan nama masing-masing pada setiap huruf di dalam perkembangan hati sampeyan nantinya. Setiap satu. Daripada 4 alam yang sampean lalui, yang oleh roh sampean lalui itu, terdapat 3 nama nantinya itu berlainan. Itu Gusti Allah dengan cara itu memang memegang erat hati para pencintanya. Memegang erat hati ya sampean-sampean semua. Itu loh. Dalam kasih sayangnya Gusti Allah selalu, itu ya kepada sampean. Nantinya begitu. Kemudian ya dikaruniakan kepada sampean kedekatan Gusti Allah Subhanahu wa taala sendiri. Banyak manusia ini yang jauh dari Gusti Allah. Tapi ya, siapa ini? Hanya sedikit. Sampainya begitu banyak, siapa ini? Hanya sedikit. Yang dikaruniai Gusti Allah dekat kepadanya. Siapa saja itu? Hanya sedikit di antara sampean itu. Iya. Gusti Allah sediakan pokok keesaan di dalam hati sampean. Kalau sampean itu orang yang terpilih. Pokok yang akarnya turun ke 7 lapis bumi, dalamnya. Juga dahannya meninggi kepada 7 lapis langit tingginya, sampai menembus demikian, sampai tinggi demikian, bahkan meninggi lagi itu, meninggi lagi, kemana? Hingga ke arasnya Gusti Allah Subhanahu wa taala, dan mungkin lebih tinggi lagi itu. Nah, tempat roh perpindahan atau tempat roh peralihan adalah di dalam nyawa kepada hati sampean. Di situ alam malaikat berterusan di dalam penyaksian sampean. Sampean tahu, semua malaikat di sana tahu sampean. Karena sampean tempat roh perpindahan sudah mengetahui tempatnya di mana, di nyawa kepada hati. Loh, maka alam malaikat berterusan di dalam penyaksian sampean. Sampean bisa melihat surga di sana itu bisa. Alam surga sampean bisa melihatnya, penghuni surga sampean bisa menyaksikannya. Cahaya surga dan semua malaikat di dalamnya sampean bisa mengetahuinya, sampean bisa memandanginya, sampean bisa menyaksikannya. Lah, benar ini, bukan bohongan. Kata atau ucapan roh peralihan. Nah, itu adalah bahasa alam batin saja. Roh peralihan itu bahasa dari alam batin. Nah, alam batin, kalau sampean paham, itu tanpa huruf. Juga tanpa suara. Nah, nggak ada bunyi. Alam batin itu diam. Tanpa huruf, tanpa suara. Nanti perhatian sampean itu menerus menyentuh soal-soal rahasia-rahasia nantinya. Daripada maksud tersembunyi-tersembunyi. Itu sudah sampean sentuh. Rahasia-rahasia bisa sampean buka. Tempatnya di mana? Di akhirat. Apabila kembali kepada surga Naim. Apa? Taman kegembiraan kurnia dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Di situ. Nah, tempat roh sultan di mana ia memerintah. Sekarang sampean ketahui, sampean pahami roh sultan. Roh sultan itu apa? Roh memerintah. Itu roh sultan namanya pada sampean. Adanya di mana? Adanya tidak di hati lagi, malah masuk di tengah-tengah hati sampean. Itu tempat roh sultan sampean. Ada di tengah-tengah hati sampean. Artinya apa? Jantung daripada hati sampean. Nah itu. Nah sudah begitu urusan roh sampean itu sudah urusan makrifat. Urusan roh itu sudah makrifat ini. Iya di tengah-tengah hati sampean. Jantung dari hati sampean sih. Urusannya makrifat ini. Kerjaannya apa? Kerjaannya mengetahui semua pengetahuan ketuhanan yang menjadi perantaraan bagi semua ibadah yang sebenar-benarnya. Iya yang sampai ucapkan dalam hati. Itu kerjaannya.
Lah, setiap makna yang berikutnya lebih bermanfaat daripada yang sebelumnya. Karena apa? Sampean mengetahuinya. Semakin dekat dengan sumber yang sebenarnya, maka semakin melaju sampean ke tingkat yang selanjutnya. Itu batin sampean akan meninggi terus. Itu kesadaran bagi sampean. Karena kesadaran itu tujuan daripada seseorang di antara sampean. Itu nanti sampean berilmu yang sebenar-benarnya bermanfaat di dalam wilayah kegiatan hati sampean. Itu punya makna di dalamnya sampean. Seperti halnya Al-Quran. Al-Quran itu makna zahirnya ada, makna batinnya juga ada. Ya kan? Kalau sudah tahu makna batinnya, seterusnya Gusti Allah itu akan membukakan Quran kepada sampean kepada 10 lapis makna yang tersembunyi. Dibukakan terus, naik terus. Akan semakin dekat dengan sumber yang sebenarnya. Nah, 12 nama kepunyaan zat Gusti Allah adalah umpama 12 mata air yang memancar dari batu. Kalau sampean ingat kisah Nabi Musa alaihissalam, apabila Nabi Musa alaihissalam menghantamkan tongkatnya kepada batu, lah sudah, keluarlah banyak sumber. 12 sumber akan memancar airnya di situ. Lah itu pengetahuan dohir, itu umpama air hujan pada sampeyan yang datang, juga yang pergi sementara. Pengetahuan batin itu pada sampeyan umpama mata air yang tidak pernah kering. Gusti Allah memang menjadikan satu biji-bijian benih di langit. Kemudian benih itu menjadi kekuatan kepada sampean, kepada kekuatan kehewanan di dalam diri sampeyan. Dijadikan Gusti Allah juga sebiji benih di dalam alam roh-roh. Apa alam roh-roh? Ya alam al-anfus itu, alam roh-roh. Itu menjadi sumber loh bagi kekuatan. Itu menjadi sumber loh bagi makanan roh. Kemudian biji-biji itu diteruskan dengan air dari sumber hikmah. Makanya sampean perlu laku. Kalau ngaji ya, sampean begini, kumpul-kumpul ini, cuma didengar. Nah, ya sudah, hilang ilmunya. Harus dilakoni. Iya, harus diteruskan, ditingkah polai. Sampean jika laku, menghabiskan 40 hari saja. Tapi dalam 40 hari itu, senantiasa hati sampean belajar ikhlas, belajar suci dari sumber hikmah. Nanti ya akan memancar dari hati sampean kepada lidah sampean kebenaran. Sampai nggak pernah tirakat sih, 40 hari saja. 40 hari, 40 malam, belajar menghabiskan waktu itu, hari-hari itu, untuk ikhlas saja kepada Gusti Allah. Hati sampai satu suci, iya kan? Selalu bersih belajar, 40 hari, 40 malam. Maka akan sumber hikmah sampai memancar dari hati sampean kepada lidah sampean. Kalau sampean berkata A, nanti terjadi A. Iya. Sampean berkata B, nanti terjadi sesungguhnya B, itu loh. Gusti Allah akan mengikuti daripada hati sampean ke lidah sampean. Sama minta ini, hati ya kerentet begitu, lidah berkata, ya sudah akan diijabah oleh Gusti Allah. Iya, karena sampean sudah mau laku, sudah mau tirakat 40 hari 40 malam dalam keadaan keikhlasan, kesucian batin, belajar. Kalau ngaji nggak dilakoni ya buat apa? Iya kan? Nah, nikmat bagi roh sultan sampean itu ya ada hanya kelezatan, ada hanya kecintaan yang dinikmatinya. Lezat nikmat apa? Dengan selalu menyaksikan kenyataan, keelokan, kesempurnaan, kemurahan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah di sana. Lah, kediaman Roh Sultan sampean itu di akhirat. Di mana sih akhirat? Lah ya di surga Firdaus itu. Surga Firdaus, surga apa itu? Surga yang tertinggi. Itu surga Firdaus. Itu tempat atau kediaman Roh Sultan. Iya kan? Roh Sultan sampean di sana. Setetes di mana roh-roh sampean berhenti. Ada tempat rahasia yang Allah buatkan untuk diri Gusti Allah sendiri di tengah-tengah hati sampean. Di mana Gusti Allah itu simpan rahasia-rahasianya, menyimpan sirnya untuk disimpan dengan selamat. Nah, hanya Gusti Allah itu mendengar bahasa roh suci, hanya Gusti Allah yang mengetahui keadaannya. Teman sampean, ya kan? Semuanya yang berdampingan ngaji ini tidak bisa tahu, tidak akan mendengar bahasa roh suci. Keadaannya bagaimana tidak mengetahui, hanya Gusti Allah yang mendengar bahasa roh suci sampean. Hanya Gusti Allah yang mengetahui keadaan roh suci sampean. Itu nikmat bagi roh. Itu ya penyaksian selalu terhadap ciptaan Gusti Allah yang pertama. Itu nikmat bagi roh. Apa yang dilihat oleh roh sampean? Hanya keindahan Gusti Allah itu, tidak lain-lain. Indahnya Gusti Allah itu adalah penyaksian yang sangat berharga bagi roh sampean. Pada roh sampean terdapat penyaksian yang rahasia. Pandangan roh sampean, pendengaran roh sampean itu menjadi satu, tidak bisa dipisah. Tidak bisa sampean itu membandingkan, menyamakan tentang apa yang sampean saksikan, tidak bisa.
Roh sampean menyaksikan sifat Gusti Allah, roh sampean menyaksikan keperkasaan, kekerasan Gusti Allah sebagai tunggal, sebagai esa dengan keindahan, dengan kelembutan, dengan kemurahan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sampai demikian. Sampean kan jadi manusia semua ini. Hei bapak-bapak, ibu-ibu ini loh ya. Jangan ngantuk aja. Ya, dengarkan. Sampean kan jadi manusia. Harus sampean temui tujuan sampean itu. Di mana tujuan sampean itu? Tempat kediaman sampean harus sampean ketahui. Rumah idaman sampean harus tahu. Bila sampean bisa menemui ya, tujuan sampean hidup ya, tempat kediaman sampean itu sudah sampean temui. Sampean juga bisa sampai menemui akal asbab sampean. Maka pertimbangan keduniaan sampean itu nantinya yang memandu. Ya selama ini akan juga pasti hanya tunduk kepada perintah roh itu sampean. Tidak bisa sampean mengikuti dasar sampean, tidak bisa. Roh sampean perintahnya apa? Ya itu harus sampean turut. Ya dipandu demikian oleh roh sampean. Selama ini perintah roh sampean itu yang memandu. Hati sampean akan rasa gentar loh. Juga bercampur hormat. Jelas itu lidah sampean bakal terkunci. Roh sampean tidak bisa berupaya menceritakan keadaan tersebut kepada jasad sampean. Lewat ucapan sampean tidak bisa. Roh sampean melihat Gusti Allah, ya kan? Itu tujuan sampean hidup kan? Tempat kediaman sampean ya Gusti Allah kan? Iya. Terus sampean melihatnya dengan gamblang, dengan benar. Apa bisa? Sampean berucap, saya melihat Gusti Allah loh. Gusti Allah itu begini, begitu. Tidak bisa sampean bercerita demikian, tidak bisa. Akan terkunci lidah sampean. Karena hati sampean rasanya gentar bercerita. Hati sampean hormat tidak bercerita. Jadi lidah sampean akan terkunci dengan sendirinya. Tidak bisa menceritakan kepada yang lainnya. Bahwa sampean, oh aku loh melihat Gusti Allah. Tidak bisa. Diceritakan, diucapkan tidak bisa. Ya demikian memangnya. Tidak berupaya juga menceritakan keadaan tersebut kepada yang lainnya. Karena apa? Karena Gusti Allah Subhanahu wa taala itu sampean fahami tidak menyerupai sesuatu. Laisa kamislihi syai'un. Gusti Allah tidak begini, tidak begitu. Tidak macam ini, tidak macam itu. Tidak ada yang serupa, sama sekali tidak ada kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampai tidak bisa menceritakan kepada yang lainnya. Gusti Allah itu loh, begini wujudnya. Gusti Allah itu loh, begitu wujudnya. Tidak bisa bercerita kepada yang lainnya. Karena lidah sampean akan terkunci. Nah, sudah ngantuk sampean ya? Iya, semua sudah ngantuk begitu. Jangan, sampai ditutup ini ngaji, jangan ngantuk. Bila apa yang saya katakan di hadapan sampean semua di sini, ya kan, sampai kepada telinga orang-orang yang berilmu nantinya. Bila saja apa yang saya kaji kepada sampean ini didengar oleh orang-orang yang berilmu di luar sana. Saya mohon, mula-mula cobalah mereka-mereka yang berilmu itu untuk memahami tahap pengetahuan sendiri. Cobalah juga tumpukan perhatian kepada kebenaran, kepada hakikat mengenai perkara-perkara yang sudah diketahui sebelum mendongak ke ufuk yang lebih tinggi. Itu harapan saya. Sebelum mencari peringkat yang baru mereka, harus dipahami ini tahap demi tahap untuk pengetahuan sendiri. Harapan saya demikian. Kepada yang lainnya, bila yang lainnya, orang yang berilmu, mendengar kajian saya ini. Sebelum mencari peringkat yang baru. Nah, semogalah mereka orang-orang yang berilmu, yang di luar sana, yang umpama apa yang saya katakan di sini itu didengar, ya kan? Semoga mereka juga memperoleh pengetahuan tentang kehalusan pelaksanaan ilahi. Moga-moga demikian. Semoga juga mereka itu orang-orang yang berilmu di luar sana. Tidak menafikan apa yang sudah saya katakan kepada sampean semua. Bila mereka mendengar tentang kajian ini. Ya nggak apa-apa, didengar nggak apa-apa. Tetapi sebaliknya, mereka orang-orang yang berilmu di luar sana itu mencari makrifat. Mencari kebijaksanaan untuk mencapai keisaan. Itulah yang sangat diperlukan tentunya. Itu harapan saya demikian. Tidak apa-apa, wong namanya ngaji kok. Ya kan yang dengar siapa saja. Ibu-ibu di sini, bapak-bapak di sini. Ya kan jelas mendengar. Kalau di luar sana banyak orang alim ma'rifat. Ya silakan. Dipahami tahap demi tahap untuk pengetahuan sendiri. Dalam perhatian kepada kebenaran atau hakikat. Ya nggak apa-apa. Ya demikianlah. Semoga-moga bermanfaat. Dan kajian ini bisa diteruskan. Ya kapan ada kesempatan. Bila tiada udzur. Pun bila Allah Subhanahu wa ta'ala mengizinkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.